Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, karena kemarin kita sudah belajar tentang K3 ya di materi sebelumnya. Jadi di materi kali ini kita lanjut nih ke materi yang satu, tapi tetap beda, yaitu materi tentang tata letak nikel. Ini mana itu tetap berhubungan secara langsung dengan proses ketiga yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ini Ibu akan print ya untuk materinya. Apakah sudah terlihat? Sudah ada, Bu. Sudah, oke. Di sini kita akan membahas tentang perancangan tata letak bengkel di bengkel pemesinan. Tujuannya ini untuk memahami tata letak bengkel yang aman dan efisien. Seperti bengkel yang terdapat di sekolahan kita ya. Di situ kan sudah ada beberapa tata letaknya sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk menjaga agar bengkel tetap aman serta efisien. Nah, di sini Ibu mau tanya nih, apa dampak jika alat dan area kerja tidak tertata, serta bagaimana cara membuat bengkel yang aman dan nyaman digunakan? Nah, ada yang bisa jawab gak nih pertanyaan sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut? Ada yang bisa jawab atau belum paham? Mungkin alatnya berceceran, Ibu. Jadi karena eh, kitanya gitu. Ya, benar. Itu salah satu dampaknya jika alat dan area kerjanya itu tidak tertata dengan rapi, yaitu berceceran, terus bisa terkena kepada siswa ataupun kita yang sedang melakukan praktek di bengkel tersebut. Benar sekali, Muti. Kita next ya. Nah, tujuannya seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, di sini kita memiliki tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan fungsi tata letak bengkel, mengidentifikasi area kerja di bengkel, serta membuat rancangan tata letak bengkel sederhana. Dan setelah kita membuat rancangan, kita menjelaskan pentingnya keamanan serta kenyamanan kerja di bengkel tersebut. Nah, pengertian tata letak bengkel, karena tadi kita udah ngebahas nih tata letak bengkel kan. Nah, apa sih itu tata letak bengkel? Di sini dijelaskan kalau tata letak bengkel itu adalah pengaturan posisi alat, mesin, atau area kerja, serta jalur aktivitas di dalam bengkel agar pekerjaan dapat dilakukan secara aman, nyaman, dan efisien. Eh, di pengaturan posisi alat, mesin, area kerja, dan jalur aktivitas itu kan kita udah lihat sendiri ya di bengkel sekolah kita ada alat eh, alat untuk finishing, lalu ada mesin bubut, ada mesin press, lalu ada jalur aktivitasnya seperti jalur jalan untuk para siswa yang lewat, serta jalur untuk si alat-alat mesin itu sendiri seperti itu. Nah, tujuannya apa sih, Bu, dibuat tata letak bengkel? Kenapa nggak kita bikin aja ruangan kotak terus taruh mesin di tempat kanan kiri gitu, Bu? Nah,
Tujuan untuk kita membuat lapak bengkel itu yang pertama untuk mempermudah proses kerja supaya kita bisa tahu nih kalau kita mau kerja di mesin bubut ada di bagian sebelah kanan. Oh, kalau kita mau kerja di mesin freeze ada di sebelah kiri. Oh, kalau kita mau ngegerinda, mau ngebor ada di bagian tengah seperti itu. Jadi nggak bingung. Mesin bubut di mana ya, mesin fresh di mana ya, seperti itu. Lalu yang kedua ada menjaga keselamatan pengguna bengkel. Nah, tujuan yang kedua ini tuh sama seperti kalau kita naruh mesin itu ngasal, nggak sesuai tata letak, nggak ada tata letak, kita bisa aja tuh saling hubungan atau saling bergesekan lah antara kita manusia ataupun si mesin itu sendiri gitu. Lalu membuat area kerja lebih rapi nih. Kalau kalian contohnya seperti kamar kalian aja kok kamar kalian tertata ada kasur, bantal guling, lalu ada meja belajar gitu tertata rapi kan pasti lebih nyaman kan dibandingkan kalau misalnya kasur kalian berantakan, spraynya acak-acakan, bantal di mana, kasur di mana, terus kursi belajar kalian ada depan pintu gitu, nggak di meja, pasti kelihatannya juga nggak rapi dan gak nyaman dipandang gitu. Lalu tepat mengurangi risiko kecelakaan kerja ini nyambung nih sama yang kedua, yaitu menjaga keselamatan pengguna bengkel. Lalu yang kelima, mempermudah perpindahan alat serta bahan. Nah kan di pengertian sebelumnya ada aktivitas jalur ya untuk kita lewat ataupun untuk mesin itu lewat. Nah, ini untuk mempermudah perpindahan alat dan bahannya. Jadi, nggak mengganggu kita nih sebagai siswa yang praktik itu ketika ada mesin yang keluar masuk dari bengkel. Nah, prinsipnya yang pertama itu ada aman. Terus yang sesuai Ibu tadi bilang, kalau supaya lebih aman aja ya untuk para pekerja bengkelnya, untuk para kita siswa yang sedang praktik. Yang kedua rapi. Yang ketiga mudah dijangkau. Dan yang keempat itu efisien. Terus bagian-bagian bengkel yang pertama ini ada area mesin. Ini salah satu contoh gambar di SMKN 5 Banjarmasin. Itu khusus nih misalnya ini mesin bubut, terus sebelahnya itu ada mesin yang lain lagi gitu. Terus yang kedua area kerja nih biasanya tempat kita untuk para siswa praktik atau untuk para pekerja bengkel itu melakukan pekerjaannya. Dia terpisah ya dari area mesin yang sebelumnya. Terus ada area penyimpanan alat. Di sini tuh untuk menyimpan alat-alat yang kita gunakan seperti gerinda, matabor, ernil, dan segala macam. Jadi kita tuh nggak berceceran untuk alat-alat bengkelnya. Lalu ada jalur evakuasi. Nah ini di jalur evakuasi itu terdapat dua jalur, yaitu jalur untuk kita nih para siswa atau pekerja bengkel, dan ada jalur untuk mesin sendiri untuk keluar masuk. Jadi tidak mengganggu satu sama lain di jalur evakuasinya. Terus wajib diperhatikan nih ketika kita mau membuat tata letak bengkel. Yang pertama itu mesin tidak terlalu berdekatan. Nah ini supaya tidak ada yang saling bersinggungan di antara mesin ataupun kita yang lagi praktik di mesin tersebut. Tapi kalau misalnya mesinnya itu ada benda yang mental, itu tidak akan menyalakai orang di sekitarnya. Lalu jalur jalannya tidak terhalang, seperti yang tadi jalur evakuasi, jadi tidak mengganggu nih satu sama lain. Lalu area kerja memiliki pencahayaan yang cukup, jalur pencahayaan yang cukup. Nah, ini tuh supaya kita tidak salah melihat dan bisa melihat secara detail benda yang mau kita buat. Kalau misalnya pencahayaan itu remang-remang, kan kita jadi tidak kelihatan ya untuk membuat sesuatu, untuk detailnya seperti apa. Jadi harus memiliki pencahayaan yang cukup. Dan juga tersedia tempat sampah serta apar untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus langkah membuat tata letak bengkel, ada beberapa langkah. Yang pertama itu kan menentukan dulu nih, mau bikin bengkel ukuran berapa. Misalnya ukuran 20 kali 30 dan lain sebagainya. Lalu setelah kalian menentukan ukurannya, kan tentukan ini posisi mesin dan alatnya sesuai ukuran yang sudah kalian buat. Kalian petak-petakin tuh di posisi ini untuk mesin apa, posisi sebelah sini untuk mesin apa, untuk alat apa gitu. Lalu setelah sudah menentukan posisi mesin dan alat, kita lanjut ke menentukan area kerja. Nah, kita bisa menentukan ya, oh berarti kalau misalnya mesinnya di sini, area kerjanya di bagian sini gitu. Kalau posisi mesin alatnya di sebelah sini, berarti area kerjanya di sebelah sini gitu. Jadi tidak saling
jauhan maupun berdekatan dan membuat jalur keselamatan untuk jalur evakuasi dan memberikan keterangan pada gambarnya. Nah, ini contoh dari tata letak bengkel sudah Ibu buat ya. Bisa dilihat di sebelah kanan itu yang bentuknya seperempat lingkaran itu adalah pintu masuk. Lalu di sebelah kiri dari pintu masuk itu ada kelas. Untuk kita membahas teori dulu nih sebelum kita praktek gitu. Lalu di sebelah eh, kanannya atau di depan kelas tersebut tuh adalah area mesin. Ada apar juga di situ, ada kotak K3K dan ada level untuk kita tetap jaga kebersihan tangan ya. Lalu di samping kelas itu ada area kerja bangkunya. Terus di depan area kerja bangku itu ada tumen atau tempat para kerja bengkel. Terus di samping tumen itu ada area pengelasan. Dan di depan area pengelasan itu ada penyimpanan bahan. Nah, di samping penyimpanan bahan ada space kosong nggak ada keterangan. Nah, itu adalah jalur keluar untuk mesin atau alat-alat yang kita gunakan di area bengkel, jadi tidak mengganggu jalur keluar masuk siswanya. Lalu tetap ada wastafel dan apar di bagian belakang dekat area pengelasan. Karena area pengelasan itu kan rentan banget ya sama kebakar. Seperti itu. Dan next, nah, terima kasih. Nah, di sini tuh Ibu akan ngasih kalian sebuah tugas ya. Ini bisa dilakukan secara berkelompok. Untuk kelompoknya Ibu serahkan saja ke kalian. Satu kelompok isinya bisa 2 orang hingga 3 orang. Lalu kan bisa lihat di layar petunjuk pengerjaannya itu buat rancangan tata letak bengkel sederhana. Gunakan pensil serta penggaris dan berikan seperti yang ada di sini yang Ibu kasih lihat ini ya, contohnya kurang lebih seperti ini. Cuman kalian bikin itu menggunakan pensil serta penggaris dan kertas HVS ya. Lalu langkah kerjanya itu kan diskusi ini area apa aja yang ada di bengkel. Terus mengapa jalur keselamatan itu penting serta bagaimana penempatan alatnya itu agar tetap aman. Buatan proyeknya kalian buat nih gambar tata letak bengkel yang memuat area mesin, area kerja siswa, tempat penyimpanan alat, jalur evakuasi, dan tempat apa sesuai dengan bagian-bagian bengkel yang sudah Ibu sebutkan di slide sebelumnya. Sudah cukup untuk pengerjaannya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Atau sudah paham semua? Paham, Ibu. Oke, sudah paham ya di sini. Jadi untuk deadline-nya ini Ibu kasih selama 2 minggu. Kalian bisa cari ilustrasinya atau kalian bisa inspirasi dari berbagai bengkel di sekolahan lain ataupun dari sekolah kita juga boleh. Lalu kalian bisa modifikasi ya dari bengkel yang sudah kalian jadikan inspirasi tersebut gitu. Sini Ibu masih share screen gak ya? Atau sudah tidak? Udah enggak, Bu. Sudah enggak ya? Oke. Baik, sampai sini eh, ada yang mau ditanyakan dulu soal materinya? Sudah cukup jelas ya? Jelas, Bu. Sudah cukup jelas. Jadi sekian dulu untuk pertemuan di ya benar di minggu ini. Nextnya mungkin Ibu akan membahas ya tentang proyek kalian. Seperti apa yang sudah kalian kerjakan. Karena kan deadline-nya 2 minggu. Lalu di 2 minggu selanjutnya baru akan dikumpulkan ke Ibu. Baik, cukup sekian aja pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai bertemu di pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.